saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Stella akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang orang dewasa, belajarlah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, biasanya kan yang identik disuruh untuk belajar itu adalah anak-anak yang usianya masih kecil gitu ya. Minimal ya sampai yang kuliah lah baru disuruh yang namanya ayo belajar gitu. Kalau sekarang ini tema kita hari ini adalah orang dewasa disuruh untuk belajar. Kenapa Pak kita perlu membahas topik ini? Ya, memang seperti yang disampaikan oleh Bu Stella, memang kan belajar itu konotasinya memang untuk anak-anak dan juga untuk pelajar dan mahasiswa. Memang itu untuk konteks tugas kehidupan, untuk mandiri, memiliki pekerjaan dan keterampilan hidup. Tetapi rupanya Bu Stella, belajar itu tidak cukup hanya berhenti sampai menjadi mahasiswa. Karena rupanya kalau itu dialami, maka kita akan terjebak pada kehidupan yang sudah mapan ini, fokus pada rutinitas, keseharian, bekerja, menjadi suami atau istri, menjadi ayah atau ibu, ya, rutinitas hobi, rekreasi, kegiatan bersosialisasi, dan kita sesungguhnya hanya hidup itu menggelinding, ibaratnya menggelinding, dan kita berhenti untuk belajar, dan akibatnya kita akan mengalami beberapa kerugian. Oh, begitu ya Pak. Kalau begitu, kira-kira apa Pak kerugiannya Pak? Kalau kita sebagai orang dewasa itu berhenti untuk belajar. Yang pertama, mengalami penuaan dini. Jadi penuaan dini ini salah satunya fisik, ya. Kalau kita tidak belajar keterampilan baru dengan tangan kaki kita, ya, kemungkinan keterampilan tangan dan kaki kita terbatas akhirnya. Khususnya kalau itu kita pekerjaannya selama ini memang tidak memanfaatkan tubuh kita, lebih sekedar mengandalkan otak kita, kemampuan berpikir abstrak. Kemudian juga penuaan dini ini yang pasti juga dari sisi otak, ya. Mungkin memang pekerjaan kita menghitung, pekerjaan kita berpikir, tetapi karena yang kita lakukan mengulang-ulang dari tahun ke tahun sampai belasan dan puluhan tahun, akhirnya sel otak kita tidak ada rangsangan, tidak ada stimulasi, dan itu membuat akhirnya kita masuk dalam situasi mengalami kepikunan. Jadi orang pikun sebagian itu memang faktor kerentanan dari faktor keturunan. Tetapi itu bisa dicegah, diminimalisir kalau kita aktif dalam menggunakan otak kita belajar hal-hal baru, terlebih di masa usia 40 tahun ke atas. Itu akan membuat kita segar otak kita, dan kemudian daya ingat kita akan tetap tajam, kemampuan berpikir kita jernih dan bahkan bertambah jernih. Jadi walaupun usia makin menambah, itu tidak berarti bahwa semua orang pasti nanti akan pikun gitu ya. Bisa diakali mungkin dengan cara yang seperti tadi Bapak sampaikan, yaitu dengan belajar lagi dan belajar lagi. Betul. Termasuk di dalam hal ini soal penuaan dini ini bisa juga berkenaan ini Bu Stella, kemampuan emosi, kemampuan bersosialisasi. Ketika kita tidak belajar, kalau emosi kita terbatas pada hal-hal yang kita sudah akrab di masa kita sampai usia muda, maka spektrum emosi dan jejaring sosial kita, kemampuan kita untuk bergaul dan bersosialisasi bisa jadi akan terbatasi. Kita hanya sebatas mengenali emosi, menghayati emosi sebatas yang kita kenali mungkin sampai usia 20-an. Atau dalam kontak sosial kita, karena kita tidak mengasah
belajar dalam beberapa segi, maka kemampuan percakapan kita hanya di kalangan-kalangan sebatas di usia 20-an tersebut atau 30-an maksimal. Kita nggak bisa terlalu berkembang. Jadi akhirnya kita merasa seperti ya udahlah, saya terperangkap dengan radius yang semakin lama semakin sempit sejalan dengan usia. Usia bertambah, tapi ruang kehidupan kita tanpa kita sadari menyempit. Penjelajahan kita menyempit, dan ini sebenarnya tanda-tanda semakin mempercepat adanya penuaan dini yang seharusnya masih bisa kita tunda, kita perpanjang penuaan dini ini kita alami kalau kita aktif belajar di masa dewasa. Selain itu Pak, kalau misalnya tidak belajar, apakah akan ada seperti kita jadi udah salah, terus kita nggak belajar, ya udah kita salah lagi begitu Pak? Betul, tepat yang disampaikan Bu Stella. Jadi jika kita berhenti belajar, kita akan mengulang-ulangi kesalahan yang sama, dan akibatnya salah satunya kita mungkin frustasi dengan diri kita. Kok gini sih, marah pada diri, dan juga menimbulkan rasa jengkel buat orang lain, terutama pasangan kita, anak kita, atau rekan-rekan kerja kita, lingkungan pergaulan kita. Dan akhirnya muncul citra-citra negatif, muncul juga sikap apatis. Jadi ini membuat kita seperti lumpuh, tak berdaya, padahal sebenarnya kita masih mampu bangkit, tapi lumpuh di masa ketika kita sesungguhnya masih bisa berjalan dan beraktivitas secara psikis yang saya maksudkan ini. Pak, saya jadi ingat satu pengalaman dari teman saya. Dia mengatakan dia melihat cara didik orang tuanya terhadap dia itu tidak baik, yaitu dengan sering memarahi, memaki dengan kata-kata kasar. Tetapi ketika dia memiliki anak, dia pun melakukan hal yang sama. Apakah karena salah satunya karena dia itu mungkin kurang untuk belajar memperlengkapi diri sebagai orang tua? Betul. Jadi akhirnya mengulang-ulang kesalahan ini membuat sesuatu yang buruk bertambah buruk, dan bahkan dampak yang lebih jauh lagi diwariskan keburukan itu yang diceritakan Bu Stella tadi. Orang tua kan apa-apa marah, tidak bisa mengungkapkan emosi dengan lebih kaya. Saya prihatin, saya sedih, ayah sedih, ibu sedih, kok kamu begini. Ayah senang kalau kamu bisa belajar, sukses. Lah, itu kan kalimat-kalimat yang membutuhkan belajar kalau kita memang sebagai orang tua tidak mengalami pola itu dulu sebagai anak dan orang tua. Nah, kalau itu tidak dilakukan, marah, apa-apa marah, memaki dan mempersalahkan anak, akhirnya anak kita ketika dewasa dia akan mengulangi kesalahan yang sama, akan diulangi cucu kita, cici kita, canggah kita, dan turun-temurun masuk dalam situasi yang suram dalam kehidupan relasi orang tua dan anak. Itu baru soal satu hal ya, belum lagi hal yang lain. Jadi ketika kita berhenti belajar, sebenarnya kita sedang menciptakan takdir yang buruk bagi anak, cucu, cicit, canggah kita, bagi keturunan-keturunan berikut. Dan mungkin keturunan kita akan mengenang kita, saya begini karena kakek saya, nenek saya, karena kakek buyut, nenek buyut saya, dan kami terwarisi pola ini turun-temurun. Jadi mereka tidak memiliki sebuah kisah baik tentang generasi di atasnya yang belajar dan bertumbuh, tapi kisah generasi di atasnya adalah generasi yang berhenti belajar dan akhirnya mengekalkan masalah dari generasi ke generasi. Kalau begitu Pak, sebenarnya untuk apa sih Pak kita belajar? Belajar ini Bu Stella bisa kita rumuskan ya, sasaran belajar ini adalah untuk menjadi manusia yang utuh, manusia yang benar-benar manusia. Maksudnya adalah manusia yang diciptakan sesuai dengan desain rancang bangun awal mula, yaitu saat penciptaan tentunya. Jadi dengan kata lain, belajar itu untuk menolong kita untuk menjadi manusia yang benar-benar sesuai dengan gambar, pola, patron yang Allah sudah desain sedari awal. Jadi kalau kita belajar, bertumbuh, berkembang terus-menerus
sekalipun sudah usia dewasa, bahkan sampai kita menutup mata, sampai usia lanjut, maka sejalan dengan proses belajar, pertumbuhan, dan perubahan-perubahan positif, kita berarti semakin memancarkan, memantulkan kemuliaan Allah di dalam diri kemanusiaan kita. Dan itulah sukses, keberhasilan, kemuliaan kita sebagai manusia. Bukankah kita mengenal kalau sebuah benda, katakan benda teknologi, dia dikatakan berjalan baik kalau melakukan fungsi sesuai desain awalnya. Tapi ternyata dia tidak melakukan sesuai desain awalnya, ini kan benda yang rusak, benda yang tulalit. Nah, demikian juga manusia. Manusia sukses, bahagia, mencapai puncak kehidupannya ketika dia hidup memancarkan gambar Allah. Dan itu bisa dicapai ketika manusia terus-menerus belajar dan bertumbuh. Jadi salah satu sasaran belajar adalah kita makin hari makin mirip sifat-sifatnya dengan sifat-sifat Allah. Ya, jadi kalau kita diabarkan menjadi manusia yang utuh, menjadi manusia yang memancarkan kemuliaan Allah, manusia sesuai gambar Allah, salah satunya adalah manusia yang memantulkan, memancarkan sifat-sifat Allah. Misalnya apa aja, Pak? Ya, sifat Allah yaitu di dalam soal kebenaran. Allah adalah Allah yang memiliki kebenaran, tidak ada kepalsuan, tidak ada kebohongan, tidak ada penipuan, tidak ada ketidakjujuran. Jadi kalau kita tumbuh dalam hal menyampaikan kebenaran, hidup di dalam kebenaran, konsisten dalam kebenaran, kita belajar menjadi diri yang konsisten, belajar menjadi pribadi yang berterus terang, belajar menjadi diri yang mempertahankan prinsip dalam hidup kita, kita berarti memancarkan sifat Allah ini. Mungkin seperti yang Allah adalah kasih, terus kemudian di 1 Korintus 13 kan dijabarkan kasih itu sabar, murah hati. Nah, kita perlu bertumbuh ya Pak di dalam aspek-aspek itu. Betul. Jadi kaya ya sifat Allah itu. Tadi Bu Stella sebutkan kasih, kemurahan hati, kesabaran, kekudusan, ada hidup dalam kekudusan, belas kasih Allah, kemurahan hati, kepedulian. Sifat-sifat Allah ini yang menjadi sasaran belajar kita. Sehingga kita dari tahun ke tahun kehidupan, orang akan semakin lihat, ih, kamu beda ya. Kamu dulunya seperti ini, kok sekarang kamu kok tambah baik ya. Dan akhirnya orang bilang, kamu kok tambah mirip seperti Yesus yang selama ini saya hanya dengar lewat khotbah atau baca di Alkitab. Kamu seperti Tuhan yang kita sembah ya. Ya, itulah tanda kita belajar, bertumbuh, memantulkan kemuliaan Allah. Dan Allah dimuliakan lewat diri kita. Dengan Allah dimuliakan lewat diri kita, pastinya ada perubahan ya Pak di dalam lingkungan kita hidup, di dalam lingkungan kita kerja, begitu ya Pak? Betul. Yang kedua, sejalan dengan tadi yang dilontarkan oleh Bu Stella, jadi menjadi manusia yang utuh, menjadi manusia yang memancarkan kemuliaan Allah, manusia sesuai gambar Allah. Yang kedua adalah kita belajar untuk terus-menerus mengubah, mentransformasi lingkungan kerja dan lingkungan hidup kita, membawa kebaikan. Jadi kita belajar hal-hal perkembangan ilmu, perkembangan teknologi, kita mau belajar. Nah sekarang ini komputerisasi, ya oke, kita belajar. Walaupun kita sudah usia 40-an, kita mulai belajar menggunakan komputer. Misalnya kalau kita pada sampai usia 40 belum mengenal komputer. Dengan kita menggunakan komputer, kita akan lebih bisa berkomunikasi dengan lingkungan kerja yang baru itu dan berkomunikasi dengan orang lain. Kita melakukan perubahan-perubahan positif ketika kita menjadi pribadi yang mau belajar, dan itu memberi kebaikan buat lingkungan kerja kita, buat lingkungan pergaulan ataupun keluarga kita atau masyarakat di mana kita tinggal. Memberi transformasi. Jadi transformasi ini juga akan menjadi warisan ya Pak untuk generasi selanjutnya. Betul. Jadi dengan sasaran belajar menjadi manusia yang utuh, manusia yang memancarkan kemuliaan Allah, maka kita sesungguhnya meninggalkan warisan kehidupan kepada
generasi berikutnya, baik anak kandung, cucu, ataupun generasi-generasi yang lebih muda dari kita. Dan inilah sebenarnya sebuah hal yang indah. Manusia diciptakan bukan sekedar meninggalkan benda mati, uang, harta yang akan hilang, tapi kehidupan dalam bentuk apa? Pengaruh lewat karakter kita yang bertumbuh, semangat kita memperbarui diri, memperbarui lingkungan, dan itu akhirnya tontonan yang menjadi tuntunan buat anak kita. Oh, ayah saya bisa berbuat salah, tetapi yang kedua, ayah saya bersedia minta maaf kepada saya anaknya. Yang ketiga, ayah saya mau belajar untuk berubah, dan dia berjuang untuk itu sekalipun dia sudah usia 40 dan 50 tahun. Wow, saya pun seumur hidup akan mau menjadi seperti ayah saya, belajar, mengaku salah, bertumbuh tidak mengenal batasan waktu. Nah, itu akan diwariskan ke cucu, cicit, dan generasi berikutnya. Bukankah itu indah? Karena manusia kan tidak ada yang sempurna, kan Bu Stella? Iya, betul Pak. Nah, inilah sebuah warisan kekal yang bisa kita lakukan. Kalau begitu, apa saja Pak yang perlu kita pelajari? Belajar ini Bu Stella bisa kita bedakan dua hal ya. Yang pertama belajar tentang, yang kedua belajar menjadi. Apa itu Pak maksudnya? Ya, belajar tentang artinya belajar tentang ini berkenaan hal-hal yang melengkapi diri kita, tambahan-tambahan yang ditempelkan ibaratnya ya pada diri kita. Baik itu bisa berkenaan dengan topik-topik berkenaan dengan pengetahuan dan wawasan dari sisi pikiran, sisi kognitif. Jadi kita belajar tentang diantaranya dunia politik, pemerintahan, dunia sosial kemasyarakatan, dunia budaya, perkembangan teknologi. Nah, ini mungkin lewat bacaan media, ya, media koran, surat kabar, majalah, ataupun media digital lewat berita-berita di internet. Atau kita belajar tentang dunia sains, ilmu-ilmu pengetahuan, sosiologi, psikologi, antropologi, filsafat, teologi. Nah, ini belajar tentang yang pertama, yaitu berkenaan dengan pengetahuan dan wawasan. Selain itu Pak, belajar tentang ini selain berkaitan dengan pengetahuan dan wawasan, apakah ada hal-hal lain? Yang kedua, yaitu Bu Stella belajar tentang ini, yaitu topik-topik berkenaan efektivitas diri, relasi, dan pergaulan. Jadi bagaimana kita hidupnya itu efektif dan juga berelasi, bergaul dengan efektif. Nah, diantaranya misalnya belajar tentang bagaimana berpikir kreatif, bagaimana merumuskan sebuah masalah dan memecahkan masalah, problem solving, bagaimana mendengarkan secara efektif, membuat ketika kita mendengarkan, kita mendengar dengan tepat dan berespon dengan tepat, bagaimana menyampaikan pesan dengan efektif, berkomunikasi dengan efektif, bagaimana mengelola sebuah perbedaan pendapat, sebuah konflik, bagaimana menghadapi kedukaan dan keterhilangan. Nah, ini efektivitas diri, bagaimana menetapkan sasaran hidup, mengelola waktu, mengelola keuangan, bagaimana menghadapi budaya yang berbeda-beda. Nah, ini sebuah belajar tentang, yaitu berkenaan tentang efektivitas diri, relasi, dan pergaulan. Apakah bisa juga kita belajar tentang hal-hal yang spiritualitas begitu Pak? Betul. Jadi yang ketiga Bu Stella, kita belajar tentang ini juga diantaranya belajar topik-topik berkenaan kehidupan rohani, spiritualitas, dan pelayanan. Jadi misalnya bagaimana intim dengan Allah, bagaimana bersaat teduh, bagaimana berdoa, bagaimana berpuasa, bagaimana menjadi saksi Kristus, bagaimana mengenal kehendak Tuhan. Nah, ini belajar tentang berkenaan dengan spiritualitas dan pelayanan, termasuk bagaimana belajar tentang menghibur orang lain, bagaimana memuridkan, menjadi mentor, pembimbing. Nah, ini termasuk
belajar tentang berkenaan dengan spiritualitas dan pelayanan. Selain itu Pak, apakah ada aspek lain yang kita perlu belajar? Tentang apa? Selanjutnya yaitu yang keempat, topik-topik berkenaan keterampilan karir dan pekerjaan. Jadi kalau kita mau naik karir, kalau kita ingin memperluas lingkup pekerjaan kita, bukankah kita perlu belajar? Misalnya ada sebuah sistem pendataan yang baru, sistem pengarsipan, sistem manajemen, sistem pembukuan keuangan, akuntansi, bagaimana mendekati sebuah pengendalian, kontrol, sistem pertanggungjawaban, bagaimana mengefektivitaskan tim kerja. Nah, ini belajar tentang berkenaan karir dan pekerjaan. Kalau kita menambah, mau belajar dan terus belajar berkenaan karir dan pekerjaan, maka hampir pasti karir kita akan menanjak. Kita akan siap dipercayai jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Dan pekerjaan kita pun akan semakin kaya, semakin berkembang cakupannya. Kemampuan kita untuk mengelola sebuah pekerjaan atau sebuah usaha. Ya, kalau kita terjun di bidang usaha dan bisnis misalnya, itu pun juga butuh kita mau belajar mengasah diri. Apakah kalau misalnya tentang kayak aktivitas sehari-hari ataupun hobi, kita juga perlu belajar Pak? Iya, termasuk ya. Jadi belajar tentang misalnya kita tidak pernah tanam. Oke, saya mau coba bercocok tanam. Ya, tanaman hidroponik misalnya, tanaman bonsai, hobi futsal, hobi kembangkan apa? Bermain tenis meja, hobi menyulam, termasuk mereparasi, ya, membuat perbaikan-perbaikan elektronik. Nah, ini juga baik. Semua ini kalau kita kembangkan, otak kita akan terasah tadi itu ya. Kita semakin menjadi pribadi yang kaya, tertantang untuk hal-hal yang baru. Jadi belajar tentang ini sangat luas aspeknya, yaitu banyak tentang bisa pengetahuan, bisa tentang diri, dengan relasi orang lain, tentang karir, tentang spiritualitas, maupun tentang hobi dan olahraga. Selain itu Pak, kalau tadi Bapak bilang selain belajar tentang, ada yang namanya belajar menjadi. Apa itu Pak Sindu maksudnya? Iya, belajar menjadi, kalau belajar tentang itu sesuatu yang ditambahkan, ya. Kalau belajar menjadi, jadi perubahan itu dari dalam, menjadi bagian dari sisi karakter dan kepribadian kita. Jadi belajar menjadi ini diantaranya, saya mau belajar menjadi guru yang sabar, saya mau belajar menjadi siswa yang bertanggung jawab, saya mau belajar menjadi suami yang mengasihi istri, saya mau belajar menjadi istri yang tunduk pada suami, saya mau belajar menjadi anak yang menghormati orang tua, saya mau belajar menjadi sahabat yang berempati, saya mau belajar mengenal dan mengasihi diri, saya mau belajar mendahulukan kepentingan orang lain. Jadi aspek belajar ini memang karena cakupannya begitu luas, makanya belajar ini perlu dilakukan setiap hari dan seumur hidup kita. Betul. Nah, kalau begitu bagaimana Pak caranya untuk kita bisa belajar? Yang pertama, rumuskan sasaran belajar kita, topiknya apa. Ya, jadi kok saya mau belajar semua hal, nanti akan kita pindah-pindah, tidak fokus, akibatnya ya kita tanpa disadari berputar-putar di tempat yang sama. Tetapkan 1-2 hal, misalnya per 6 bulan atau per 4 bulan, ya, per kuartal atau semester. 1 hal, maksimal 2 hal. Kemudian yang kedua, carilah pembimbing atau mentor, atau ikutlah sebuah kelas, bisa kelas akademis, perkuliahan, atau kelas yang bersifat kursus, yang mungkin bersertifikat ataupun tanpa sertifikat. Yang dikejarkan adalah topik belajarnya itu. Atau lewat membaca buku atau sumber belajar lain lewat internet, artikel-artikel di internet, YouTube, audiobook, ya. Itu langkah kedua. Langkah ketiganya, kita bisa juga cara belajar ini Bu Stella membuat kelompok belajar, kelompok pertumbuhan. Ayo kita bahas buku ini, kita diskusi.
Yuk kita belajar bersama tentang keterampilan ini. Atau yang keempat, cara yang lain untuk mengkondisikan kita belajar, Bu Sela, ganti pekerjaan. Oh, langkah yang besar ya Pak? Ya tentunya ini memang ada perhitungan keuangan ya. Perlu disiapkan kalau kita mau ambil langkah ini. Karena beberapa orang memang melakukan ini dan baik. Artinya dengan mengganti pekerjaan, suasana segar, tertantang hal-hal yang baru, hidupnya ada gairah baru. Tentunya ini bukan berarti semua orang harus mengambil langkah ini. Ini menjadi salah satu pilihan, ganti pekerjaan. Karena dengan berganti pekerjaan, mau tidak mau kita belajar untuk menekuni hal yang baru dan belajar untuk melatih keterampilan juga yang baru dan menyesuaikan. Begitu ya Pak Sindu. Pak Sindu, kalau tentang belajar ini, apa ayat firman Tuhan yang mendasari? Saya bacakan dari Kolose pasal 1 ayat 10. Demikian firman Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Penggalan ayat ini menggambarkan Bu Stella bagaimana memang firman Tuhan menuntun kita untuk bertumbuh, belajar dan bertumbuh terus-menerus agar kita menjadi pribadi yang berkenan, menyenangkan hati Allah, memberi kebaikan dalam semua yang kita lakukan, memberi buah dalam hal-hal yang baik. Dengan demikian inilah kita memuliakan Allah. Jadi belajar sebagai orang dewasa adalah berarti tindakan rohani. Jadi mari jangan hindari untuk belajar dalam berbagai hal yang baik ini. Justru dengan belajar kita segar, kita memuliakan Allah, kita menjadi berkat buat generasi berikutnya. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan Magister Konseling dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang orang dewasa, belajarlah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silahkan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang